Yang pada luar biasa, komunitas Ratu Rizal di seluruh Indonesia. Bersama saya ini Mas Abu. Ya, Abu siapa namanya? Abu Rizal udah pakai bakri kok. Abu Rizal, tapi ternyata dia pakai bakri. Karena Pak Abu bakri, ya, Wah, di sini. ternyata Pak Abu Rizal bakri ternyata beda dengan Mas Abu Rizal ini. Nah, teman-teman ini pada luar biasa. Mas Abu ini sarjana akuntansi ya. Dulu lulusan dari mana? Dari Indonesia. Unesa juga? Iya. Wah, luar biasa. Kebetulan kita ini berada di gedung Rektorat Lidah Buaya Wetan. Wetan. Oh, Lidah Wetan. Jadi di Lidah Wetan ya? Siap. Oke, luar biasa. Ini di gedung Rektorat yang baru dan Mas Abu ini merupakan bagian dari tenaga kependidikan di Lamdik ya? Siap. Nah, di Lamdik. Nah, sekarang gini Mas Abu, saya pengen tahu nih sebenarnya apa motivasi Mas Abu dulu ngambil akuntansi gitu. Iya. Ini untuk memberikan semangat dan pengalaman adik-adik kita yang sedang lulus SMA ini. Oh, siap. Mau ambil jurusan apa tuh sebenarnya? Oh, iya. Kok akuntansi menariknya apa gitu ya? Oke. Oke Mas Abu. Oke, saya jawab. Saya Abu Rizal, dulu juga alumni dari universitas ini, kebetulan dari jurusan akuntansi. Ya. Jadi motivasi saya pertama mengambil akuntansi itu adalah satu, saya memang dari jurusan sosial. Wih, keren. Sama dong. Siap. Bukan anak alam gitu. Oh, cocok anak sosial. Siap, Sosial. J. Humanis. Sosial. Terus saya melihat potensi dari akuntansi itu lulusannya pasti diserapnya banyak. Oh, Karena gitu. bagian keuangan itu dimanapun institusi pasti kita diperlukan, Bapak. Dan semua punya uang. Nah, itu Nah, Bapak. cocok. Apa sih yang kita cari? Kebaikan Iya, uang. betul. Cuma ya gitu. Kadang kalau keuangan itu kan kita indikatornya itu mengeluarkan yang sedikit. Iya. Mungkin, tapi kita bisa mendapatkan sebanyak-banyak. Luar Makanya biasa. bisa dibilang wah pelit gitu. Gitu ya. Karena konsepnya dengan itu kan Konsepnya gitu ya Pak. Indikator kita terbaiknya itu kalau pengeluaran kita semakin sedikit tapi dapat iya, income banyak. Yang banyak. Oh, luar biasa. Di doktrinnya itu seperti itu. Wah. Mungkin sih itu secara tidak langsung Oke. masuk di Ini tapi jangan keras-keras ya. Karena apa? Ini cewek-cewek nanti lari semua ini. Wah, susah ini nih dijadikan cowok ini ya. bahaya Pak. Oke, yang kedua gini. Kesulitan apa sih dalam proses kuliah dulu? Waktu kuliah ada kesulitan yang sangat menjadi sulit itu enggak dalam proses perkuliahan? Pasti kalau pertama kali pas semester 1 itu saya hampir stres. Oh gitu ya? Iya, karena apa ya? Saya dulu kan memang telat, nggak langsung kuliah. Oh. Jadi kerja dulu, baru Gitu. ada kesempatan bisa kuliah. Oh, jadi sempat lulus SMA tidak langsung kuliah? Tidak langsung kuliah, Sempat Pak. kerja dulu? Iya. Lalu baru mengumpulkan persiapan biaya dan kesiapan mental, baru ikut tes lagi? Iya. Lalu lulus? Alhamdulillah keterima di Unesa. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu kawan-kawan. Jadi memang perjuangan Mas Abu Rizal itu keren. Dari proses untuk penguatan kompetensi hard skill dan soft skill ternyata itu menjadi bagian upaya untuk memperjuangkan. Jadi betul-betul menggunakan konsep the power of kepepet. Ya. Luar biasa. Benar. Pertanyaan saya gini, dulu motivasi apa yang ketika proses pembayaran dan lain sebagainya ada kesulitan enggak saat berkuliah? Alhamdulillah saya full beasiswa tapi dari orang tua. Luar biasa ya, beasiswa orang tua, keren men. Tapi yang beasiswa kayak PPA, Jarum, macam-macam enggak dapat? Kan saya ini sudah golongan sudah lama itu kayaknya susah Bapak kalau Gitu ngurus ya? kayak gitu nggak langsung fresh graduate langsung masuk itu Oh enggak. beda ya, jadi Beda. prosesnya Iya. dapat lakukan berbeda ya. Iya, cuma- Tapi kan yang penting proses lancar, aman terkendali dan lulus. Dan lulus tepat waktu. Dan lulus tepat waktu. Karena motivasinya kalau lulus molor ya kita semakin Banyak biaya. Makin luar tua biasa. juga, Bapak. Ternyata ini bermuka tua, tapi beda. Mas Abu Rizal ini betul-betul wajahnya manis ya. Tampan dan ceria. Jadi dengan senyumnya 228. Iya. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan dan 8 detik mengembang. Nah, teman-teman kita yang badan luar biasa. Ini Mas Abu Rizal tadi sudah kita lihat dari proses perjuangannya untuk masuk kuliah, kemudian masa kuliah, dan sekarang pertanyaannya yang ketiga. Ini sudah persiapan untuk berkeluarga belum? alhamdulillah kalau tidak ada halangan bulan depan insya Allah tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata lengkap sudah. Jadi itu bagian dari motivasi dan semangat hidup untuk bekerja Mas Abu Rizal Bakri. Nah teman-teman yang pada luar biasa, kita akan dengarkan apa yang bisa disemangatkan oleh Mas Abu Rizal Bakri untuk generasi muda, generasi milenial di Indonesia agar siap berjuang untuk memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Apa Mas Abu Rizal Bakri? Yang pertama itu jangan takut untuk bermimpi Bapak. Jangan takut untuk bermimpi. Itu memang remeh sih sepertinya, tapi saya tuh dulu ya mohon maaf ya sebenarnya saya itu kerja ya seadanya. Betul. Terus kok
ya teman-teman nggak terarah gitu Iya, kehidupannya. betul. Akhirnya dengan berkumpul di Sivitas Akademika mungkin akan mempengaruhi sedikit banyak efek ya. Jadi efek. lingkungan berpengaruh ya. Lingkungan berpengaruh Luar biasa. Emang motivasi saya itu satu, karena saya itu kan sudah lama ya Betul. kerja dulu kalau nggak lulus cepat waktu. Namun kalaupun saya segera lulus dan saya tidak membekali diri saya dengan relasi, Ya. dengan apa soft skill yang lain Betul. seperti aktif di organisasi, Betul. kemungkinan saya juga lulus ya sekedar lulus dapat ilmu gitu, Luar nggak biasa. dapat relasi, nggak dapat pengalaman lain lah. Ya alhamdulillah dulu saya juga aktif di organisasi, Ya. pernah bawa UNESA juara 2 nasional juga Pak Keren. di Pulau Bawean dulu. Wih, luar biasa. Kebetulan itu yang mungkin itu apa ya, motivasi saya itu memperbanyak CV saya. Betul. Jadi meskipun saya tua tapi saya paket komplit. Luar biasa. Dan itu modal untuk bersaing dengan yang muda-muda yang fresh graduate. Oke, luar Ya, biasa. itu sih motivasi. Oke, teman-teman yang luar biasa bersama Mas Abu Rizal betul-betul menginspirasi dan memotivasi multi generasi NKRI karena kuncinya jangan pernah takut bermimpi. Kalau teman-teman ingat pesan Bung Karno dulu dikatakan bahwa bermimpilah setinggi langit kalau jatuh masih di antara bintang, dan kita akan terus bisa menyertai mimpi-mimpi itu dengan segala inspirasi dan tenaga kita. Maka dikatakan Mas Abu Rizal tadi bahwa semangat kita itu diikuti dengan ikhtiar, lalu kerjasama dengan lingkungan dan juga berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan yang terbaik. Oleh karena itu kita semua akan tetap turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat inilah yang kita gaungkan untuk multi generasi NKRI. Jangan pernah menyerah. Lanjutkan mimpimu, wujudkan cita-citamu, dan semangat untuk kita bersama. Luar biasa, sukses untuk Mas Abu Rizal. Keren, luar biasa. Udah? Ampun. Oke.